Salam jemaat GKR Camanik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Mari kita berjumpa lagi di apa kata firman Tuhan pada hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudari sekalian, kita buka kembali Alkitab kita buka dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-14 sampai ke-15. Beberapa waktu lalu saya mengikuti persiapan untuk pasangan yang akan menerima pemberkatan nikah. Saya tertarik dengan satu pertanyaan yang selalu ditanyakan saat dilakukan percakapan. Pertanyaan ini mempertanyakan, apa itu pernikahan Kristen? Jika kita memperhatikan realita kita di sekitar kita di zaman ini, realita yang membuat hati miris saat mengetahui di masa kini banyak orang melihat pernikahan dan banyak kejadian juga yang melihat perceraian itu menjadi sesuatu yang menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga. Di saat seseorang bersama dengan pasangnya mengalami permasalahan dan bertengkar, mereka mengambil solusi mengatakan perceraian. Itu adalah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Saat ditemukan ketidakcocokan, pasangan sulit sekali untuk diajak duduk bersama, melihat kembali, merenungkan kembali apa yang menjadi kesalahan masing-masing, kemudian mencari solusi selain dari kata perceraian. Masalah dalam rumah tangga disebutkan seringkali membuat hancur hidup seseorang, karir seseorang, pelayanan seseorang. Apalagi di saat mengalami masalah, menjumpai pasangan yang tidak setia, pertengkaran. Belum lagi di masa pandemi COVID-19 ini, kesulitan ekonomi seringkali merundung kehidupan rumah tangga, menimpa pasangan, terkhusus pasangan yang masih muda, yang masih menapaki kehidupan rumah tangga yang belum memiliki pengalaman. Belum lagi saat mengalami persoalan-persoalan belum diberikan ke anak, di mana bagi pasangan yang menikah, seorang anak menjadi penantian, seorang anak menjadi harapan bagi orang tua masing-masing yang ingin melihat anak-anak mereka memberikan cucu bagi mereka. Belum lagi pertengkaran dengan mertua, pertengkaran dengan saudara-saudara ipar. Tidak sedikit juga jika kita menjumpai, bagi laki-laki bekerja sudah menjadi hal yang biasa. Tapi di zaman modern ini, banyak sekali perempuan yang akhirnya melampiaskan diri untuk bekerja demi bisa mempertahankan rumah tangga, demi bisa mempertahankan harga diri agar tidak direndahkan di mata keluarga mertua. Mengalihkan stres karena masalah di keluarga dengan sibuk bekerja. Akhirnya anak-anak yang menjadi korban. Akhirnya relasi dengan pasangan bukannya diselesaikan tetapi menjadi semakin ruwet dan menjadi masalah yang semakin besar. Bacaan hari ini mengangkat soal hidup kudus, mengangkat soal hidup kekudusan. Bukan dalam arti hidup kudus tidak bercerai, bukan dalam arti hidup kudus tidak menyeleweng, tidak memiliki pasangan idaman lain. Tetapi di dalam bacaan kita hari ini yang mengatakan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hidup kudus bukan juga diartikan taat beribadah, tetapi hidup kudus adalah hidup yang dinamis, hidup yang masih menghargai keberadaan kita sebagai manusia yang utuh dan mau menyelaraskan kehendak bebas kita dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Di saat kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan, menjaga pernikahan tetap kudus, maka berarti kita harus mau menyerahkan kehendak bebas kita, menyerahkan diri untuk dibimbing oleh Tuhan. Sudah banyak yang menyaksikan saat manusia mendasarkan hidup mereka kepada diri mereka sendiri, mendasarkan hidup mereka kepada orang lain, orang yang dianggap menjadi orang yang bisa melindungi, orang yang dianggap bisa memberikan kenyamanan. Banyak orang mengalami kekecewaan. Menjaga kekudusan dalam rumah tangga pada hari ini mau diingatkan lagi kepada kita, agar kita juga mau menjaga hati kita, mau menjaga perkataan kita, mau menjaga sikap kita, termasuk
menjaga pikiran kita walaupun tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi Allah mengetahui apa yang menjadi pikiran dalam diri kita. Kita belum tentu bisa merubah orang lain. Biarlah Tuhan yang mau merubah dan menegur orang lain. Tapi bagian kita adalah mengubah hidup kita lebih dahulu. Kita mau melihat kembali hidup kita. Sejauh mana kita menjaga kekudusan hidup kita. Mau menjaga kekudusan pernikahan kita. Kita tidak dengan mudah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti pasangan kita. Tidak dengan mudah mengeluarkan kata-kata yang mengumpat, baik itu mertua maupun saudara ipar kita. Ataupun di zaman modern ini kita berhati-hati dengan jari tangan kita. Tidak mudah membuat status-status yang menyindir atau status-status yang menurut kita melampiaskan emosi kita, yang diharapkan orang lain membaca bisa menyadari, bisa membaca dan tertegur. Biarlah pada hari ini kita mau diingatkan lagi, menjaga kekudusan adalah rahasia agar kehidupan rumah tangga kita bisa diberkati Tuhan, agar kehidupan rumah tangga kita awet sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan memisahkan kita. Biarlah pada hari ini kita boleh hidup bersama-sama menjalani kehidupan rumah tangga kita dengan berkat Tuhan yang terus mengalir. Dengan pasangan kita mau ajak pasangan kita untuk bersama-sama duduk, tunduk, menaati apa yang Tuhan kehendaki untuk dikerjakan oleh kita. Tuhan memberkati rumah tangga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang mau menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Amin.